contoh yang kecil. Baik, kalau dari Mas Adi sebenarnya melihat begini, apa yang sudah disampaikan sesuai dengan jargon, kemudian visi dan misi. Nah, paling tidak apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan warga Jakarta? Apakah yang sudah disampaikan ini memang benar-benar yang dibutuhkan atau sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih urgent? Kalau kita menggunakan masyarakat Jakarta itu dalam perspektif yang rasional, mereka ini adalah pemilih kritis, tentu perspektifnya dua hal. Pertama dari kualitas individual, jadi masyarakat Jakarta sebisa mungkin kualitas hidupnya itu meningkat, terutama di bidang ekonomi. Kalau hari ini pendapatannya 4 juta, sebisa mungkin pendapatannya bertambah, bisa 4,5 juta dan 5,5 juta, dan jumlahnya harus lebih banyak. Kalau itu yang dirasakan oleh masyarakat pemilih kita ini, bukan tidak mungkin janji yang disampaikan oleh para kontestan ini akan dipilih. Yang kedua tentu secara kebijakan politik ya, karena apapun orang di Jakarta ini nggak cukup punya uang yang memadai untuk kebutuhan kehidupan mereka. Yang paling penting bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini membuat Indonesia jauh lebih bagus. Soal macet, tentang polusi, tentang banjir, tentang kesembrautan, tentang disparitas antara yang jantung kota dengan pinggir kota, antara yang Jaksel dengan barat dan utara, itu kan jauh sekali pembangunannya. Kalau kebijakan-kebijakan itu juga dirasa, saya kira orang Jakarta akan berpikir bahwa dia adalah sebagai calon yang sangat rasional untuk mereka pilih. Mas Adi, kalau tadi Mas Adi bilang ini marketing politik untuk menggapai suara hati masyarakat, salah satu ceruk besar yang kemudian harus diambil adalah kan suara-suara pemilih Pak Anies sebelumnya, yang kemudian saat ini mungkin masih ada yang bingung begitu. Dan kalau bisa tarik benang merah, mereka menawarkan akan melanjutkan program-program Pak Anies yang bagus, katanya seperti itu. Tapi dari jagoan-jagoan yang kita lihat, yang kita dengar, sepertinya kok tidak menonjolkan ke sana begitu. Justru seperti ingin memisahkan diri dari apa yang sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, pemilih Anies itu kan sebenarnya tidak semuanya loyal, tidak semuanya strong ya. Mayoritas mereka sebenarnya masih terafiliasi ke banyak calon. Sangat tergantung bagaimana sentuhan-sentuhan akhir. Dan saya membaca pemilih-pemilih yang tidak loyal dan tidak strong itu adalah mereka yang sebenarnya terkonfirmasi dalam banyak hal. Dia menganggap perspektif personal, kehidupan mereka itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu menjadi preferensi pilihan politik utama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tingkat golput di Jakarta itu tinggi, bagi saya itu sangat spekulatif. Yang ideologis mati-matian membela Pak Anies itu juga nggak terlampau banyak, Pak. Anggap saja pemilih Anies itu 30%, paling sisanya 7-6%. Selebihnya mereka ke TPS toh. Akan memilih kandidat yang menurut mereka rasional, terukur. Jadi kalau dalam perspektif masa semacam ini yang digunakan, maka sangat sangat eligible kalau para kontestan itu sudah harus mulai mengidentifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat baik gitu ya. Misalnya soal JIS, soal reklamasi harus mulai dikonfirmasi kepada pemilih. Suka tidak suka itu, karena memang itu adalah satu keputusan politik yang dalam banyak hal membuat Anies di 2017 yang lalu juga disukai. Terlepas isu politik identitas, terlepas ada isu soal adanya isu agama ataupun demo 212 yang cukup panjang saat itu, dulu sebelum ada isu agama, ketika Anies bilang jadi gubernur ingin stop reklamasi, orang happy dan senang, ini bagus karena reklamasi saat itu dianggap merugikan rakyat, meski dalam prakteknya reklamasi masih aja jalan. Itu lain hal. Tapi sebagai sebuah janji politik ini kan menarik. Termasuk misalnya soal Jaklingko, itu kan menarik idenya. Tapi ide-ide lain soal DP rumah 0% kan nggak pernah terjadi. Artinya apa? Kebaruan-kebaruan ini sepertinya membuat kenapa warga Jakarta dalam level kebijakan juga mencari siapa sebenarnya pemimpin yang oke. Kang Emil itu bagus, dia bikin rumah di atas stasiun, itu bagus, Pak. Tinggal bagaimana ini dieksplanasi dan diterjemahkan supaya ini betulan terjadi, bukan hanya sebatas konsep, karena orang Indonesia nggak nyambung. Di Jakarta masih belum nyambung itu. Belum kebayang gitu kayaknya. Iya, ada rumah di atas stasiun, itu belum ada yang memikirkan, dan itu menurut saya cukup bagus. Begitupun misalnya dengan kebijakan-kebijakan Pramono dan Rano Karno. Misalnya sekolah swasta gratis, itu harus diterjemahkan tuh. Sekolah-sekolah yang internasional yang hanya segelintir orang bisa mengakses, orang kampung nggak, saya ingin sekolah di tempat itu bisa gratis, kan luar biasa, Pak. Mimpi juga kita sekolah yang kayak di Cilandak itu, ataupun di Binus yang ramai itu, Pak. Kan kita nggak sanggup sekolahkan anak-anak kita dunia internasional yang saya kira kapasitasnya memang di atas rata-rata. Ataupun Dharma Pangrekun tuh, bisa tidak konspirasi internasional itu di tempat lain boleh, tapi di Jakarta tidak. Kan itu orang pengen tahu juga bagaimana konsepnya. Baik. Nah, kita ke Bu Siti dulu yang pertama. Janji politiknya siap ditagih, Bu. Sekaligus Tadi sekaligus closing statement.
janji politik yang Iya, yang Ibu sampaikan tadi Darmokon. ya memang kalau pas nggak ada masalah ya, nggak ada pandemik kayaknya fine saja, tapi begitu ada pandemik mau membangun itu juga nggak jadi semua. Dan kita fokuskan memang pada keamanan. Jadi dengan keamanan itu pembangunan yang direncanakan semua tadi itu akan bisa berlangsung dengan baik. Berarti siap ditagih Kita memang tidak janji muluk-muluk. Jakarta itu bukan untuk yang wah, yang kalau masyarakatnya tidak happy, tidak bahagia, bahkan kadang-kadang ada suatu diskriminasi antara yang kaya dengan yang tidak kaya. Nah ini yang Dharma Pongrekun yang akan bisa menengahin. Baik. Dan kami tentu saja untuk pendidikan segala macam itu kita juga pasti sangat senang kalau kita bisa menggratiskan ya, dalam arti kata dalam tanda kutip. Sekarang banyak yang gratis, tetapi ternyata masih bayar ini bayar itu dan belum ada yang gratis sama sekali lah. Ini yang mesti kita dalami bagaimana caranya mewujudkan bagaimana itu. caranya? Coba mungkin yang punya programnya dijawab untuk sekaligus closing statement. Silakan Mas Haris. Ya jadi kalau misalnya siap gak ditagih atau tidak, saya rasa Mas Pram dan Bang Dul merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan dan bidang kebijakan publik ya. Jadi saya paham betul mereka akan bisa ditagih janjinya karena mereka punya kemampuan keterbukaan komunikasi yang baik untuk semua lapisan masyarakat. Mas Pram misalnya adalah sosok yang bisa dikatakan dalam dunia politik tidak memiliki musuh politik, tidak berteberangan dengan pihak politik manapun. Jadi ini adalah hal yang penting karena ketika tokoh-tokoh politiknya rukun, tokoh-tokoh politiknya bersatu, maka masyarakat pun akan bersama-sama membangun Jakarta. Bang Dul apalagi, beliau ini seolah-olah sudah menyatu sekali hatinya dengan masyarakat Jakarta. Tapi menerjemahkan programnya bagaimana yang kemudian bisa diambil gini oleh masyarakat? Dengan berbicara langsung dengan masyarakat dengan sangat terbuka, itu yang sudah dilakukan Mas Pram dan Bang Dul. Maka masyarakat itu semakin terpahami dengan apa-apa program-program yang dijelaskan. Misalnya Mas Bang Dul menyampaikan bahwa di Tanah Abang masih banyak sanitasi yang kurang baik. Nah itu kan mengganggu ya, misalnya di kota sebesar Jakarta dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, kesehatan ini perlu menjadi perhatian dan Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen untuk membangun itu gitu loh. Dan saya rasa dengan komunikasi yang terbuka dan Mas Pram dan Bang Dul yang sangat Jakarta dan sangat terbuka itu dengan masyarakat Jakarta, ini pembangunan akan semakin pembangunan itu semakin dirasakan. Misalnya penciptaan lapangan pekerjaan ya, salah satunya dengan program menciptakan pelatihan kerja bersertifikat di setiap kecamatan. Ini didekatkan masyarakat Jakarta dengan tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan. Nah, ini yang diperlukan masyarakat Jakarta. Itulah mengapa Mas Pram dan Bang Dul sangat terbuka dan sangat fokus untuk belusukan karena apa? Dengan komunikasi politik yang baik dengan masyarakat, dengan komunikasi yang sederhana dan apa adanya, inilah yang membuat program-program dapat diterjemahkan dan dimengerti oleh masyarakat Jakarta. Bang Riza, janji politik siap ditagih jika nantinya memang akan dipilih suaranya oleh warga Jakarta? Ya tentu ya, jadi tadi saya sampaikan tidak hanya rasional, cerdas, kritis, tapi ekspektasi tinggi. Dan ternyata masyarakat Jakarta juga tidak ingin atau sudah capek lah dengan pemimpin yang cuma bisa bikin janji kampanye tapi tidak mampu mewujudkan. Sehingga karakter masyarakat sekarang di hampir seluruh Indonesia, apalagi di Jakarta, ingin pilih pemimpin yang sudah teruji, terbukti dan berpengalaman. Inilah kelebihan pasangan kami. Bang Emil itu kan pengalaman yang sukses sebagai wali kota Bandung, berpengalaman yang baik, sukses, berhasil sebagai gubernur Jawa Barat dengan segudang sederet prestasi yang luar biasa dalam dan luar negeri. Nah, salah satu penanganan macet di Jakarta selain membangun transportasi yang terintegrasi, harga yang terjangkau, memperluas MRT, LRT, busway, kemudian Jakliko dan sebagainya, tapi juga mendekatkan pergerakan perjalanan orang. Di antaranya adalah dari orang jalan ke rumah, ke sekolah, dari rumah ke kantor, itu diperkirakan seperti disampaikan Mas Adi, sehingga tidak hanya di atas stasiun, tapi juga di atas pasar, itu nanti akan dibangun rumah vertikal atau rumah flat atau
rusunawa dan rusunawi dan sebagainya. Di bawah itu bisa pasar, kemudian bisa puskesmas, di atas perumahan, dan itu dibangun di tengah-tengah kota. Di Jakarta itu ada 153 pasar, itu bisa dimanfaatkan, belum lagi stasiun. Di beberapa negara biasa itu rumah di atas stasiun. Nah, di Jakarta sangat mungkin karena stasiun memiliki area yang cukup luas. Jadi ke depan akan didekatkan antara rumah hunian dengan tempat bekerja. Itu salah satu konsep dalam rangka penanganan macet di Jakarta. Baik, itu kita sudah sama-sama mendengarkan janji politik yang siap akan ditagih jika salah satu di antara mereka akan terpilih ya. Daripada dicatat semua ya, kayaknya warga Jakarta lebih pada catat. Langsung tagih. Kita akan tunggu nanti seperti apa siapa yang akan terpilih. Anda bisa langsung tagih kepada mereka. Terima kasih semuanya, Ibu Siti, Mas Aris, Bang Riza, Mas Adi Praetno. Terima kasih banyak sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi.